Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa ketika bangsa Israel memaksakan diri untuk memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, mereka tidak mendapatkan kemenangan dari orang Amalek dan orang Kanaan yang menyerang mereka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, ampunilah kami, dan berikanlah hikmat kepada kami, untuk kami dapat mengerti akan bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-15. Kita telah melihat bahwa ketika anak-anak Israel memandang ke arah padang gurun, mereka mengubah pikiran mereka dan kemudian mereka memutuskan bahwa tanah perjanjian dengan kota-kota berbenteng tebal dan para raksasa ternyata tidaklah seburuk seperti padang gurun. Jadi, sekarang mereka berupaya untuk memasuki tanah tersebut. Tetapi saudara, ini bukanlah suatu keputusan iman. Mereka nekat masuk ke tanah tersebut. Nekat itu sama berbahayanya dengan ketidakpercayaan. Karena itu kita perlu bersikap sangat berhati-hati apakah kita memang bergerak dengan iman atau hanya sekedar kenekatan atau berdasarkan dugaan semata. Adalah penting untuk menyediakan waktu menunggu Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita. Saudaraku, ketika kita nantinya akan tiba pada kitab Yosua pasal 5, di situ kita akan mempelajari bahwa mereka tidak menyunat anak-anak mereka pada periode ini. Ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya menggenapi kehendak Allah yang berhubungan dengan perjanjian yang telah dibuat Allah dengan Abraham. Kemudian kita juga akan mengetahui bahwa mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 25 dikatakan, "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel?" Persembahan korban ini menunjukkan kepada Kristus, dan mereka tidak mempersembahkan korban selama 40 tahun. Bukan hanya itu, tetapi kita juga tahu mereka menyembah berhala-berhala pada masa itu. Sebagaimana Amos pasal 5 ayat 26 mencatat, "Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu." Saudaraku, Anda lihat, kita dapatkan di sini bahwa anak-anak Israel ini ternyata adalah orang-orang yang tidak setia kepada Allah pada periode ini. Tahun-tahun pengembaraan itu memberikan banyak pelajaran kepada kita dewasa ini. Kita sebenarnya adalah para peziarah dan orang asing di dunia ini. Dan dalam pemandangan Allah, dunia saat ini merupakan sebuah padang gurun.
Mungkin kelihatannya tidak seperti itu bagi kita. Anda dan saya, orang-orang percaya, sebenarnya hanya numpang lewat di dunia ini. Kita adalah orang-orang asing dan para peziarah. Mari saudaraku, kita mulai melihat Bilangan pasal 15 ini ayat 1 dan 2, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah kini mengatakan kepada mereka apa saja yang harus mereka lakukan ketika mereka memasuki tanah tersebut. 40 tahun kemudian, Israel dengan generasi barunya memasuki tanah tersebut dan mereka melakukan hal-hal yang dilalaikan oleh orang tua mereka. Kemudian ayat 3-4 dari Bilangan 15 ini mencatat demikian. Dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Saudaraku, kini kita melihat bahwa Allah meneruskan berbicara kepada mereka tentang persembahan ini. Dan 1 hin minyak itu harus diberikan. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Kemudian harus ada juga 1/4 hin anggur untuk korban minuman, dan itu berbicara tentang rasa sukacita. Perhatikan saudara bagaimana Allah berkata dalam ayat yang ke-8, "Dan apabila engkau mengolah seekor lembu." Di sini kita melihat bagaimana Allah berbicara kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan di tanah itu secara rinci dan juga secara gamblang. Walaupun generasi ini di padang gurun akan berpaling kembali kepada penyembahan berhala, tetapi generasi baru yang nantinya akan memasuki tanah perjanjian itu, mereka akan mempersembahkan korban-korban ini yang semuanya itu tentu saja berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana keadaan Anda sekarang? Mungkin pada hari Minggu Anda pergi ke gereja, dan kemudian pikiran Anda berpusat pada Alkitab dan juga Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian pada Anda pada hari Senin ketika Anda kembali memasuki padang gurun kehidupan dunia Anda? Apakah Anda akhirnya bergabung dalam penyembahan berhala dalam dunia? Atau apakah Anda melayani Allah-Allah dari dunia ini? Apakah Anda juga menjalani suatu kehidupan yang sakral dan religius pada hari Minggu dan menjalani suatu kehidupan sekuler pada sisa minggu berikutnya? Tuhan Yesus sebenarnya ingin ikut masuk dalam kehidupan pekerjaan Anda. Dan kini Allah menyebutkan sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya dalam kitab Imamat. Persembahan bagi dosa yang dilakukan tidak dengan sengaja. Sebagaimana Bilangan 15 ayat 24-26 mencatat, "Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu.
Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Saudaraku, dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja itu mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi belakangan ini dalam pembahasan kita. Ada suatu perdebatan seru tentang apakah penyembahan berhala yang tidak pernah mendengar kabar Injil dan benar-benar terhilang. Menurut saya, mereka sebenarnya tidak terhilang karena mereka tidak tahu akan Injil. Mereka terhilang karena mereka adalah orang-orang berdosa. Dosa karena ketidaksengajaan itu harus ditebus dengan memberikan korban persembahan. Jadi saudaraku, orang-orang yang terhilang ini karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Apakah mereka telah mendengar kabar Injil atau bahkan belum? Saya percaya bahwa setiap orang seharusnya memiliki kesempatan untuk mendengar Injil dan akhirnya mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, orang terhilang jauh sebelum mereka mendengar dan menolak Injil. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang dan semua orang dalam keadaan terhilang. Itulah keadaan mereka yang sebenarnya. Manusia yang terhilang itu tidak hanya duduk berpangku tangan dalam kesedihan saat ini karena mereka belum mendengarkan kabar Injil. Karena itu, jika Anda belum memperoleh kesempatan untuk membawa Injil kepada orang-orang yang tidak mendengarnya, Anda akan mengenali bahwa mereka sebenarnya tidak begitu tertarik untuk mendengarkannya. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 15 ayat 32-36 mencatat demikian. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Orang ini pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan." Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini nampaknya suatu perbuatan yang sangat kejam, suatu perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Tetapi hal ini membuat satu hal menjadi jelas. Hukuman mati itu merupakan hukuman karena melanggar hukum manapun dari Dasatita. Kita tentu saja perlu memandang hal ini untuk memahami apa artinya Tuhan Yesus Kristus mati untuk menebus kematian kita. Saya ulangi saudara, apa yang diperintahkan oleh Musa ini nampaknya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Akan tetapi, hal ini membuat satu hal menjadi jelas, yaitu bahwa hukuman mati merupakan hukuman karena melanggar hukum manapun dari Dasatita. Dan kita tentu saja perlu memandang hal ini untuk dapat memahami apa artinya Tuhan Yesus Kristus mati untuk menebus kematian kita. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 15 ayat 37 sampai dengan 41, firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku
dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, kita mendapatkan di sini bahwa benang ungu kebiru-biruan yang merupakan warna langit adalah untuk mengingatkan mereka akan fakta bahwa mereka adalah umat Allah dan mereka harus memiliki pola hidup surgawi sekalipun mereka tinggal di bumi ini. Dewasa ini saya yakin ada banyak orang percaya yang memerlukan benang ungu kebiru-biruan itu untuk mengingatkan mereka bahwa sebagai anak-anak Allah, mereka sebenarnya sudah dipisahkan dan harus hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kini kita akan memasuki bilangan pasal 16. Walaupun kita tidak memiliki laporan terinci tentang anak-anak Israel pada tahun-tahun yang terbuang di padang gurun, tetapi ada beberapa peristiwa tertentu yang juga dicatat. Dan pasal ini berbicara tentang ketidakjujuran Korah. Pasal ini dibuka dengan sungutan anak-anak Israel, dan ini merupakan sungutan kelima, dan sebelum kita mengakhiri pasal ini, kita akan mendapatkan sungutan ke-6. Dan tahukah Anda siapakah pemimpin dari sungutan ini? Sungutan ini dipimpin oleh Korah, seorang tokoh Lewi yang menonjol. Mari kita mulai melihat pasal 16 ini ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan mencatat demikian. Korah bin Yisyar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Saudaraku, perhatikan di sini, Korah ternyata adalah seorang Lewi yang memiliki kekuasaan besar. Kita melihat bahwa ada 250 pemimpin yang juga orang-orang yang berkuasa yang bergabung dengannya. Di sini kita melihat sebuah pemberontakan akan menjadi efektif bila ada tokoh-tokoh yang memang menonjol di belakangnya. Dibutuhkan otak dan uang untuk mendapatkan ini. Dan tentu saja pemberontakan ini bukanlah masalah yang sepele. Mungkin Anda berpikir bahwa gerakan demonstrasi itu merupakan sesuatu yang baru. Tetapi sebenarnya, pola seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Yang terjadi di sini adalah gerakan protes terhadap penguasa pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kecakapan, dan seperti biasanya, mereka menuduh orang banyak dengan melakukan tuduhan seperti, "Hak Anda sudah dilanggar, para pemimpin Anda mengambil terlalu banyak kekuasaan," atau mereka mengatakan bahwa Anda dirampok dari sesuatu yang seharusnya Anda miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan yang diberikan kelompok pemberontak itu tidaklah sesuai dengan fakta. Tuduhan mereka itu sebenarnya sama sekali tidak berdasar. Musa tentu saja tidak mengambil banyak bagi dirinya sendiri. Jika kita kembali dalam sejarah, kita akan mendapati bahwa ketika Allah memanggil Musa, Musa sebenarnya sudah menolaknya. Mengapa Musa menolak? Karena Musa merasa bahwa dia tidak akan mampu memimpin orang-orang ini. Bahkan setelah Allah sempat melatihnya di padang gurun, Musa masih saja tidak menginginkan jabatan tersebut sama sekali. Ia justru meminta seorang penolong, dan kemudian Allah memberikan Harun kepadanya. Musa adalah orang yang paling lembut di seluruh dunia. Ketika Yosua ingin membungkam para nabi, maka Musa berkata bahwa ia berharap semua umat Allah mampu bernubuat.
Musa sama sekali tidak memiliki sikap rasa iri hati di dalam dirinya ketika seseorang memiliki kemampuan untuk bernubuat. Kita telah melihat bahwa Musa bukanlah seorang yang tanpa dosa, tetapi jelaslah bahwa ia tidak berdosa karena mengambil terlalu banyak kekuasaan bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa sebenarnya yang menjadi akar persoalannya di sini? Yang menjadi akar persoalan di sini adalah sikap iri hati dari Korah. Masalah iri hati itu merupakan suatu hal yang sebenarnya sangat mengerikan. Semua otoritas itu merupakan pemberian Allah. Tentu saja tidak seorang manusia pun yang layak mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, karena Allah telah memberikan posisi-posisi dalam perkemahan dan Ia telah memberikan suku Lewi tugas khusus mereka. Korah adalah seorang Bani Kehat, dan posisi serta pelayanan mereka itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan Musa itu memiliki kedudukan dan kewajibannya sendiri. Sehingga kita melihat sebuah pemberontakan seperti ini harus ditangani dan ukuran ekstrim itu harus digunakan. Hal ini tentu saja begitu penting bagi kita sekarang. Kita melihat bahwa gereja-gereja di mana-mana menghadapi banyak masalah. Kita adalah orang-orang yang begitu sadar akan masalah karena kita memang memiliki banyak masalah. Pengalaman saya ialah bahwa ada banyak masalah di gereja saat ini dan banyak juga pemberontakan di kalangan umat gereja yang berurat akar pada satu hal ini, yaitu iri hati. Itulah sebabnya saudaraku, Alkitab membawa kita untuk hidup dalam kelemah lembutan dan juga dalam kerendahan hati. Kita harus hidup rendah hati. Kita harus mengenali bahwa semua otoritas itu diberikan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh manusia. Sebagaimana tubuh manusia memiliki banyak bagian, demikian juga gereja memiliki banyak anggota. Ketika Allah menyelamatkan Anda, Ia menempatkan Anda dalam tubuh melalui baptisan Roh Kudus. Anda harus berfungsi dalam cara tertentu dalam tubuh orang percaya, dan ada banyak karunia roh. Dan jika Anda adalah seorang Kristen, apabila Anda telah diberikan suatu karunia, maka Anda harus menggunakan karunia tersebut, sementara Anda berfungsi dalam tubuh orang percaya. Seluruh tubuh itu bukanlah sebuah lidah. Oleh karena itu, setiap orang tidak bisa berbahasa. Tidak semua tubuh adalah sebuah mata, dan tidak juga seluruh tubuh adalah sebuah telinga. Setiap orang itu memiliki suatu karunia dan ada banyak karunia di sekitar kita. Dan salah satu dari karunia-karunia ini ialah karunia untuk menolong. Dan saya dapat memikirkan ada ratusan cara di mana Anda dapat memperoleh cara-cara itu dari firman Allah. Saudaraku, setiap orang percaya di dunia ini memiliki suatu karunia dan Allah ingin kita berfungsi dengan memanfaatkan setiap karunia tersebut. Pekerjaan Anda bukanlah untuk mendapatkan jabatan atau tugas orang lain. Kita terlalu banyak memiliki kesia-siaan yang tidak sehat di kalangan orang Kristen yang ingin menjadi ketua majelis atau melakukan sesuatu sehingga diketahui umum. Kebanyakan anggota dari tubuh itu tidaklah terlihat. Kita menutupinya atau mereka berada di dalam tubuh. Namun, fungsi mereka sangat penting bagi tubuh. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam gereja. Saudaraku, sikap iri hati ini memotivasi banyak orang untuk membuat onar di gereja. Mereka berupaya untuk sampai pada tingkat kepemimpinan. Mereka berupaya memiliki suatu karunia dengan paksaan yang sebenarnya tidak mereka miliki sama sekali. Mereka juga tidak memiliki kecakapan khusus untuk melakukan hal-hal yang mereka upayakan. Allah tidak pernah memanggil mereka untuk melakukan hal itu. Itulah yang merusak kehidupan bergereja pada saat ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini?
Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.